Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilwahibil atiyah wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi dawin nufusiz zakiyah amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Rektor Dr. Profesor Dr. Bapak Hari Supratno dan tak lupa kepada dosen pembimbing atau pengampu dari matkul filsafat pendidikan Islam, yaitu Dr. Haji Hanifuddin MAG, dan tak lupa kepada teman-teman seperjuangan yang saya hormati. Saya Muhammad Alfandi Fil Azra akan mempresentasikan hasil karya tulis atau karya peta imajinasi saya yang nomor 8. Dalam artian hakikat, reward, dan macam, fungsi, prosedur pembagian reward sesuai usia dan tipologi hukum dalam pendidikan Islam. Di sini banyak-banyak bab-bab yang akan dibahas dalam beberapa subbab juga tentunya. Yang pertama itu hakikat reward. Hakikat reward yang pertama dalam subbab hakikat reward yaitu balasan balasan positif. Maksudnya apabila si peserta didik mempunyai kelebihan, dimaksudkan mempunyai bakat yang tertentu, maka kita harus sebagai pendidik harus mengapresiasikan kepada si peserta didik seperti pembahasan atau bahasan positif, seperti berbincangkan kepada si peserta didik, kamu tuh hebat, kamu tuh baik, kamu tuh tekun. Nah gitu. Dan yang kedua, perilaku baik. Nah, perilaku baik itu hakikat dari hakikat reward adalah perilaku baik. Nah, perilaku baik seperti memperlakukan baik kepada siswa atau dari siswa kepada guru itu hal yang diharuskan dengan hakikat reward, yaitu pengertian hakikat reward. Dan ketiga, diberikan kepada peserta didik dan prestasi yang dicapai. Nah, ini juga yang tadi yang mana saya bicarakan, di antaranya yaitu apabila si peserta didik membuat atau melakukan hal yang di luar nalar, maksudnya mempunyai bakat yang tertentu, maka kita sebagai si pendidik harus mengapresiasikan kepada dia baik dalam pengasih fisik atau non fisik, dalam artian memuji kepada si peserta didik tersebut. Dan yang kedua yaitu macam-macam reward dalam pendidikan. Macam-macamnya yaitu adalah material dan non material. Maksudnya material itu memberi hadiah atau memberi apresiasi dalam bentuk fisik, seperti kita memberi piala atau memberi buku. Dalam hal tersebut akan memberikan atau berpengaruh kepada si peserta didik seperti berlebih giat atau bersemangat lebih-lebih dikarenakan dikasih reward atau bentuk reward yang netral, atau juga non netral seperti pujian atau pengumuman dari sekolah bahwasanya si Anu itu berprestasi. Nah, itu diantaranya. Atau fungsi reward dalam pendidikan. Nah, fungsi reward dalam pendidikan yaitu motivasi, pembentukan karakter, memperkuat hubungan, dan memberikan rasa percaya diri. Nah, ini fungsi dalam reward. Di antaranya yaitu ada motivasi dan membentukkan karakter. Nah, kita fungsi reward itu adalah apabila kita mengkasih kepada si siswa tersebut. Nah, si siswa tersebut akan bermotivasi bahwasanya saya tuh bisa dan saya tuh ingin lebih-lebih dari ini agar bisa mendapatkan reward yang terpenting. Tapi yang lebih penting perlu kita garis bawahi, jangan berniat kepada reward tersebut, melainkan kepada ingin lebih pengetahuan atau lebih mengetahui dari hal yang kita mengetahui, lebih-lebih dari mengetahui, maksudnya melebihi batas dalam pengetahuan kita, lebih-lebih gitu, tidak ada ujung-ujungnya, yang intinya gitu. Dan memberikan rasa percaya diri. Nah, ini apabila dikasih reward pasti memberikan rasa percaya diri dari si pendidik kepada peserta didik. Nah, peserta didik itu akan mempercaya diri bahwasanya saya tuh bisa dikarenakan pendidik, dan pendidik tuh pasti mempercayai
si peserta didik agar bisa lebih lagi dari hal tersebut. Dan 4, proses pemberian reward sesuai usia. Nah, proses pemberian reward sesuai usia seperti usia dini dari dari awal kita lahir lah sampai 7 tahun. Nah, itu bagaimana kita memperlakukannya, seperti dikasih buku tulis atau dikasih pulpen atau dikasih penggaris. Nah, itu yang pas banget untuk usia dari awal sampai 7 tahun. Dan yang kedua, usia sekolah dasar dari 7 sampai 12 tahun. Nah, ini sekolah dasar seperti kita mendapatkan piala atau mendapatkan piagam atau mendapatkan sertifikat. Nah, ini bisa jadi dimasukkan kepada dari 7 sampai 12. Dan dari usia remaja 12 tahun ke atas. Nah, 12 tahun ke atas rewardnya tuh apa? Berbentuk fisik seperti kendaraan atau berbentuk beasiswa atau apa saja yang berhak untuk 12 tahun ke atas. Nah, gitu. Dan selanjutnya yaitu tipologi hukum dalam pendidikan. Hukum non-fisik yaitu ta'dib. Nah, dan hukum sosial, hukum fisik dan bersifat simbolik. Maksudnya, tipologi hukum dalam pendidikan itu hukum non-fisik seperti ta'dib. Nah, itu kita mendidik kepada peserta didik, banyak prosedur-prosedur yang harus ditentukan, bukan asal asal didik asal gini, tapi dalam teori-teori, banyak teori behavioristik atau teori humanistik atau teori lupa lagi saya, dan ada pokoknya, atau pendekatan CTL. Nah, itu apabila kita dilakukan atau dikerjakan semua, akan mengubah si peserta didik melalui hal tersebut ke jalan yang lebih baik, berpotensi akan berhasil lah apabila kita melaksanakan semua teori-teori tersebut. Dan yang terakhir itu prinsip utama dalam pemberian reward dan hukum. Nah, prinsip utama dalam pemberian reward dan hukum yaitu adil, konsisten, bijaksana, bertahap. Ini lebih cenderung kepada pendidik dikarenakan yang mengasih reward adalah guru ketimbang murid atau peserta didik. Nah, itu yang pertama itu harus adil. Nah, dikarenakan si peserta didik ini atau punya jabatan bapaknya atau penguasa daerah, dikasih reward aja sama si guru. Nah, itu tidak adil. Orang-orang yang pintar atau orang-orang yang bapaknya biasa-biasa aja tapi anaknya mempunyai kemampuan untuk lebih dari rata siswa, nah itu perlu diapresiasi untuk diberikan reward tersebut. Nah, sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Kesimpulan dari semua ini yaitu apabila kita mendapatkan reward, yang pertama itu ajang motivasi kita, dan apabila kita untuk memberikan reward itu harus keadaan adil. Nah, itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam pembahasan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.